Halo good people, aku ingin bicara tentang sesuatu yang sering kita anggap sepele, tapi diam-diam menguras banyak hal di dalam diri kita, yaitu air mata rindu. Rindu yang tidak selalu berisik, rindu yang sering datang tanpa aba-aba, tidak mengetuk, tidak meminta izin. Ia hadir begitu saja, lalu duduk lama di dalam dada. Terkadang kita tidak menangis di depan orang lain. Tidak ada isak, tidak ada suara. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang runtuh perlahan, dan kita tahu itu adalah rindu. Rindu itu bukan cuma tentang ingin bertemu, bukan sekedar ingin melihat wajah atau mendengar suara. Itu adalah kondisi ketika hati mengingat sesuatu yang tidak bisa dijangkau lagi dengan tangan. Ketika kenangan terasa lebih nyata daripada hari ini, dan kita mengalaminya mungkin lebih dari yang kita ingin. Kita akui, ada hari-hari ketika kita terlihat baik-baik saja. Kita menjalani rutinitas, tersenyum seperlunya, berbicara secukupnya. Tapi di sela-sela itu, rindu itu menyelinap. Di saat kita melihat sesuatu yang sederhana seperti lagu, tempat, waktu yang tertentu, hati kita terasa berat. Bukan karena sedih sepenuhnya, tapi karena ada bagian diri kita yang masih tertinggal di masa lalu. Dan kita belajar bahwa air mata rindu tidak selalu jatuh saat malam. Terkadang justru datang di pagi hari. Ketika semua orang sibuk memulai hidupnya, kita duduk diam menatap kosong dan bertanya pada diri sendiri, kenapa perasaan ini belum selesai? Dan yang paling melelahkan dari rindu itu adalah ketika kita tidak tahu harus membawanya kemana. Tidak bisa kita kirimkan, tidak bisa kita jelaskan sepenuhnya, bahkan tidak selalu bisa untuk kita ceritakan. Karena rindu itu bukan hanya tentang orang lain. Karena rindu adalah tentang diri kita yang sebelumnya. Tentang versi diri kita yang pernah utuh, pernah berharap tanpa takut, pernah mencintai tanpa menyiapkan luka. Kita rindu percakapan yang tidak perlu kita pikirkan. Rindu kebersamaan yang terasa ringan. Rindu perasaan dimengerti tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Dan saat semua itu hilang, yang tersisa hanyalah diam dan air mata yang jatuh perlahan, seringkali tanpa alasan yang jelas. Ada saatnya kita bertanya, apakah rindu itu salah? Apakah aku seharusnya sudah melupakan? Apakah aku sudah melangkah lebih jauh? Tapi semakin kita mencoba untuk menekan, semakin kuat dia akan kembali. Seolah ia ingin diakui, bukan untuk dilawan. Air mata rindu tidak selalu berarti kita ingin kembali. Tidak selalu berarti kita berharap keadaan itu berubah. Terkadang kita hanya ingin mengakui bahwa pernah ada sesuatu yang sangat berarti. Kehilangan itu tidak selalu tentang pergi, tapi tentang sesuatu yang tidak lagi sama. Dan kita belajar bahwa rindu juga bisa muncul dari hal-hal yang tidak pernah benar-benar selesai. Dari kata-kata yang tidak sempat kita ucapkan. Dari perasaan yang dipendam terlalu lama,
dari harapan yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Dan semua itu lambat laun akan berubah menjadi air mata. Yang sulit adalah kita harus terlihat kuat sementara di dalam hati kita itu rapuh sekali. Orang-orang sering mengira diam berarti baik-baik saja. Padahal diammu itu pernah penuh dengan suara. Suara kenangan, suara pertanyaan, suara rindu yang tidak tahu kapan harus berhenti. Kita tidak selalu ingin menangis. Begitu juga kamu. Tapi ada hari-hari ketika air mata adalah satu-satunya cara tubuhku bertahan. Tubuh kita itu bertahan. Seperti alarm yang mengatakan bahwa ada emosi yang terlalu lama untuk diabaikan. Dan saat air mata itu jatuh, kita tidak merasa lemah. Kita justru merasa jujur. Rindu itu mengajarkan kita tentang kehilangan, tapi juga tentang keberanian. Keberanian untuk mengingat tanpa harus kembali, keberanian untuk merasakan tanpa harus memiliki. Keberanian untuk mengakui bahwa sesuatu itu pernah begitu berarti, meski kini hanya tinggal kenangan. Kita mulai memahami bahwa air mata rindu itu bukan tanda kegagalan. Ia adalah bukti bahwa hati kita itu pernah hidup, pernah terhubung, pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan meski sekarang terasa sepi, itu tidak menghapus nilai dari apa yang pernah ada. Ada dalam malam ketika kita berbicara pada diri kita sendiri, kita berkata, tidak apa-apa kalau kamu masih merindukan, tidak apa-apa kalau kamu belum sepenuhnya sembuh. Karena penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai. Dan mungkin itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk dari rasa ingin memiliki menjadi rasa menghargai. Dari keinginan untuk kembali menjadi doa agar masing-masing itu baik-baik saja di tempatnya. Jika hari ini kamu meneteskan air mata rindu, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu manusia yang pernah berharap, pernah takut kehilangan, dan masih belajar untuk menerima. Kita tidak tahu kapan ini akan benar-benar reda. Tapi kita tahu satu hal. Kita tidak lagi memusuhinya. Kita membiarkannya datang, kita mengakuinya, lalu perlahan melepaskannya. Karena nanti kita pasti sadar, menolak rindu hanya akan membuatnya tinggal lebih lama. Dan jika kamu yang mendengarkan ini juga sedang menahan air mata rindu, ketahuilah, kamu itu tidak sendirian. Rindu itu bukan beban yang harus kamu pikul sendirian. Ia adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Biarkan air mata itu jatuh jika memang itu perlu. Bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk memberi ruang bagi hati agar bernapas kembali. Karena setelah rindu itu diakui, biasanya akan ada sedikit lega. Dan mungkin disitulah proses sembuh yang benar-benar dimulai. Thank you. Saya Amri Pitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.